Langkah ngerakit PC hemat budget. Yang pertama, rakit dulu yang pakai APU. Jadi walaupun nggak kenceng masih bisa lah dipakai buat ngegame. Selanjutnya kalau udah punya duit, baru nambah dedicated GPU. Smart move, ya kan? Oke, tapi apakah langkah seperti itu benar? Jadi buat ngirit, ngerakit pakai APU dulu, baru nanti di-upgrade tambah dedicated GPU. Soalnya dengar-dengar CPU yang pakai APU itu kurang bagus kalau dipasangin dedicated GPU. Katanya nih, performance-nya bisa turun. Apakah benar seperti itu? Hari ini kita akan segera praktekin. Yang pasti, kunci yang pertama nih, kalau mau ngerakit PC yang balance, ya secara kelas hardware-nya harus balance juga. Artinya kalau kamu pakai CPU yang kelas atas, bolehlah nanti beli GPU-nya kelas atas. Tapi kalau CPU-nya kelas menengah ke bawah, saat nambah GPU, ya GPU-nya di kelas yang menengah ke bawah juga. Jangan maksain pakai GPU yang mahal banget, karena nanti secara performance-nya bisa timpang. Bottleneck, bre. Nah, tinggal yang tadi. Apakah benar CPU yang pakai APU, ini adalah Ryzen 5 5600 GT, ada APU-nya, udah saya tes di sini. Kalau kamu mau lihat silahkan aja. Dan hari ini akan saya pasangkan dengan RX 7600 XT 16GB. Secara kelas sih boleh dibilang sama-sama kelas menengah ke bawah kali ya. Nah, kira-kira apakah benar tadi klaimnya bahwa kalau dipasangin di CPU kayak gini, performance-nya nggak bisa maksimal? Ryzen 5 5600 GT, harga resminya kisaran 2,4 jutaan. Kelebihan utamanya dia udah punya APU yang masih bisa dipakai nge-game walaupun kualitas grafisnya terbatas. Jadi in case kamu belum punya duit buat beli dedicated GPU, masih bisa nge-game dengan kualitas grafis seadanya di rumah dan FPS-nya juga nggak bisa tinggi-tinggi tapi masih lumayan lah ya. Dia udah 6 core 12 thread, jadi seharusnya sebagai CPU udah cukup powerful untuk kebutuhan general sehari-hari. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah PCI Express lane yang disediakan cuma Gen 3 walaupun full 16 lane. Sedangkan GPU zaman sekarang udah Gen 4 semua, bre. Jadi untuk bandwidth secara teori nggak bisa maksimal. Contohnya Radeon RX 7600 XT 16GB ini. Dia dirilis hampir bersamaan dengan Ryzen 5 5600 GT di awal tahun 2024. Masih dengan arsitektur RDNA 3, tapi kali ini dibekali dengan VRAM yang gede, 16GB GDDR6 128-bit, TDP-nya cuma 190 watt. Yang perlu diperhatikan di sini, dia udah menggunakan PCI Express 4x8. Artinya secara bandwidth kalau dipasangin sama Ryzen 5 5600 GT cuma bisa jalan separuh. Tinggal gimana aktualnya? Apakah nantinya performance-nya juga bakal kepangkas separuh? Kita langsung lihat aja. Tes saya lakukan di motherboard ASRock B550PG Riptide dengan RAM G-Skill Trident Z Royal 16GB kit 3600 MHz. Kita mulai dari bandwidth tes ya. PCI Express Gen 4x8 punya bandwidth 16GB. Jadi kalau yang disediakan CPU cuma Gen 3, secara teori bandwidthnya hanya 8GB per second. Saya coba tes di RX 7600 XT 16GB ini dan tercatat bandwidthnya hanya 6,69GB per second. Apakah bottleneck? Saya coba bandingin tes di Core i7 13700KF yang udah ngasih PCI Express lane Gen 4 dan hasilnya ternyata benar. Bandwidthnya saat jalan di Gen 4 menyentuh 13,5GB per second. Beneran, bre, kepangkas separuh bandwidthnya. Tapi apakah performance realnya juga akan terpangkas separuh? Kita langsung tes gaming aja. Semua game yang dites dijalankan pada kualitas grafis maksimum tanpa ray tracing dan tanpa upscaling. Apex Legends pada Full HD FPS-nya bisa lebih dari 140, kemudian lebih dari 100 FPS pada resolusi 2K dan pada 4K masih bisa mencatat 94 FPS. Spider-Man Miles Morales hasilnya cukup bagus juga, 99 average FPS di Full HD, 75 di 2K dan 44 di 4K. Cyberpunk not bad sebenarnya, 82 FPS di Full HD, 51 di 2K dan untuk 4K sepertinya memang GPU-nya kurang powerful kali ya, cuma bisa mencatat 21 FPS aja. Forza Horizon 5 dilibas abis, bre, 109 FPS di Full HD, 92 di 2K dan 60 FPS di 4K. Terakhir Red Dead Redemption 2 yang juga bisa jalan dengan sangat baik, 120 FPS di Full HD, 94 FPS di 2K dan 52 FPS di 4K. Tinggal pertanyaan yang belum terjawab, apakah CPU-nya bottleneck kalau dipasangin sama RX 7600 XT? Sebelum kita bandingkan dengan CPU lain, kita lihat dulu aja gimana load dari GPU dan CPU-nya saat menjalankan tes tadi. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah.
Pada Forza Horizon 5, kita lihat nih, yang kiri adalah Full HD, tengah 2K, dan kanan 4K. Perhatikan GPU loadnya. Pada Full HD, load maksimum di 99%, tapi dalam scene tertentu bisa turun ke 95, bahkan 92 dan 90%. Sedangkan CPU bekerja dengan load kurang lebih 50-60%. Saat resolusi dinaikkan ke 2K, GPU loadnya jadi lebih stabil di angka 99%. Bahkan kali ini sesekali menyentuh 100%, walaupun kadang juga turun dikit. Sedangkan CPU load kali ini turun di kisaran 40-50%. Terakhir pada resolusi 4K, GPU-nya bisa bekerja maksimal dengan load stabil di 99-100%. Sedangkan CPU-nya hanya kerja di kisaran 30-40% aja. Sekarang kita lihat di Cyberpunk. Masih sama, yang kiri Full HD, tengah 2K, dan kanan 4K. Kondisinya berbeda. Pada resolusi Full HD, GPU hanya bisa kerja maksimum 97%, dan dalam kondisi tertentu bisa turun sampai 92%. Jelas nggak maksimal. CPU-nya juga bekerja cukup berat di kisaran 60-70%. Pada resolusi 2K, kondisinya agak lumayan, GPU load bisa naik ke 98% dan lebih stabil di sana, sedangkan CPU loadnya juga turun ke kisaran 30-40%. Terakhir pada 4K, GPU loadnya bisa nyaris maksimal di 99% dengan load CPU sekarang juga udah turun di kisaran 20-30%. Cuma sayangnya pada resolusi 4K ini GPU powernya kurang, udah kerja 100%, FPS-nya tetap nggak nendang. Nah, kalau dilihat dari load GPU dan CPU-nya memang terlihat dari dua game yang udah dianalisa singkat gitu ya. Ternyata benar di resolusi rendah Full HD, GPU-nya kerja nggak bisa maksimal. Tapi dengan angka udah di kisaran 97-99% itu bottleneck-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi secara teori, kalau dia dipasangin sama CPU yang lebih kenceng, harusnya akan ada sedikit peningkatan. Sekarang kita lihat gimana RX 7600 XT 16GB ini kalau dipasangin ke Core i7 13700KF. Pada 3D Mark Firestrike Extreme, memang terlihat skor yang didapatkan oleh Core i7 baik grafik maupun total skornya sedikit lebih tinggi dibandingin Ryzen 5 5600 GT. Tapi selisihnya nggak banyak bre. Pada 3D Mark Time Spy kondisinya juga kurang lebih sama. Forza Horizon 5, tadi kita lihat bahkan pada Full HD GPU udah bisa kerja 99% walaupun kadang turun. Bottleneck nggak terlalu banyak dan ternyata benar. Dibandingkan dengan Core i7 13700KF, tidak ada perbedaan FPS sama sekali. Tapi ceritanya beda pada Cyberpunk yang tadi kita lihat bottlenecknya sedikit lebih gede dibandingin Forza di resolusi Full HD. Dan ternyata benar, pada resolusi Full HD Core i7 13700KF sekitar 2 FPS lebih kencang. Tapi pada 2K dan 4K perbedaannya hampir nggak terasa. Yap, ini dia tadi RX 7600 XT 16GB yang saat dipasangin ke Ryzen 5 5600 GT yang cuma bisa ngasih PCI Express Gen 3, ternyata benar secara bandwidth-nya dia memang kepotong separuh, tapi untungnya untuk real game performance hal itu tidak berlaku. Artinya bandwidth yang ditunjukin ternyata tidak bisa diterjemahkan ke penurunan performance yang juga sama gedenya. Memang benar pada resolusi rendah Full HD dalam kondisi tertentu dia memang nggak bisa bekerja maksimal, tapi begitu kita main di 2K atau 4K batasan CPU bottleneck-nya udah semakin hilang. Makanya tadi kita lihat dibandingin dengan Core i7 13700KF selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bicara harga ini baru beda. Soalnya kalau kita lihatnya Ryzen 5 5600 GT harga resmi 2,4 jutaan. Sedangkan Core i7 13700KF yang tadi kita jadikan pembanding harganya masih sekitar 6-7 jutaan. Hampir 3 kali lipat. Dan selisih performance yang udah diujikan tadi, iya sama sekali jauh dari 3 kali lipat. Tentu saja kondisi ini tidak mutlak ya. Artinya untuk game dan software lain yang mungkin lebih CPU bound, perbedaannya mungkin akan lebih gede. Tapi dengan selisih harga CPU-nya yang hampir 3 kali lipat tadi, ya saya yakin perbedaan performance GPU-nya nggak akan sampai 3 kali lipat. Jadi buat kamu yang udah ngerakit PC irit pakai APU, terus punya duit pengen upgrade ke 7600 XT 16GB, tenang aja, bottleneck-nya hampir tidak terasa. Jadi boleh dibilang kedua CPU dan GPU ini udah lumayan balance lah ya. Terutama kalau kamu berniat untuk main di resolusi 2K. Udahlah, ini udah cukup balance. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.